Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Fitriani, dan rekan saya, Luciana Pratiwi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penerapan model untuk pemecahan masalah perusahaan. Langsung saja pengertian model. Model adalah rencana atau representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik atau maket bentuk prototipe, model citra atau gambar rancangan, atau rumusan matematis. Selanjutnya, jenis-jenis model. Yang pertama ada model fisik, adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi market pusat pembelanjaan atau prototipe model baru. Yang kedua, model naratif. Model naratif adalah menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Yang ketiga, model grafik. Model grafik adalah model yang menggambarkan entitasnya dengan jumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik ini juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Contohnya bagian arus atau flow chart dan diagram arus data atau data flow diagram. Yang keempat, model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika digunakan para manajer bisnis umumnya, tidak lebih rumit daripada yang biasa digunakan dalam matematika. Keunggulan model matematika adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi. Selanjutnya, kegunaan model. Yang pertama, mempermudah pengertian atau pemahaman. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dan yang ketiga, memperkirakan masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luciana. Selanjutnya ada hubungan antara masalah, pemecahan masalah, dan struktur masalah. 3 jenis usaha pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah. Yang pertama ada persiapan. Manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem dengan mendalami lingkungan perusahaan dan mengidentifikasi subsistem dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada definisi. Manajer bergerak dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisis bagian sistem menurut suatu urutan tertentu. Yang ketiga ada solusi. Manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasi, memilih yang terbaik, menerapkannya, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan sebagaimana mestinya. Masalah adalah suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi, pemecahan masalah
berarti tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruk dan memanfaatkan peluang keuntungannya. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternatif. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai kendala. Di antaranya yang pertama, kendala intern dapat berupa sumber daya yang terbatas, seperti kurangnya bahan baku, modal kerja, sumber daya manusia yang kurang memenuhi syarat. Yang kedua, ada kendala lingkungan. Di kendala lingkungan ini dapat berupa tekanan dari berbagai elemen lingkungan, seperti pemerintah atau pesaing yang bertindak menurut cara tertentu. Berikutnya ada struktur masalah. Yang pertama, masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan antar elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Yang kedua, masalah tak terstruktur berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. Yang ketiga, ada masalah semi terstruktur. Adalah masalah yang berisi sebagian elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. Berikutnya, ada faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah atau problem solving styles. Ada 3 kategori dasar dalam hal gaya merasakan masalah, atau bisa disebut juga problem solving styles, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah. Di antaranya ada yang pertama, penghindar masalah atau problem avoider. Manajer mengambil sikap positif dan menganggap semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang perencanaan. Yang kedua, pemecah masalah atau problem solver. Manajer ini tidak mencari masalah, juga tidak menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut pasti akan dipecahkan. Dan yang terakhir ada pencari masalah atau problem seeker. Manajer ini menikmati pemecahan masalah dan bisa saja mencarinya. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Ada pertanyaan dari Teh Sinopi jawab Ciris. Udah. Ada nih yang Sinopi sama Teh. Pertanyaan pertama dari Teh Novi Nur Hikmah. Pertanyaannya, jelaskan menurut kelompok Anda langkah apa yang sebaiknya dilakukan jika terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian, dan berikan contohnya juga. Menurut kelompok kami, misalkan kita menghadapi suatu masalah seperti salah ketika mengambil keputusan sehingga menyebabkan kerugian, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengambil agar kerugian itu tidak bertambah besar. Kita akan melakukan tindakan alternatif agar kerugian tidak terus bertambah. Mencari tahu, kemudian buat strategi yang baru untuk langkah ke depan dalam menjalankan usahanya. Contohnya, sebuah perusahaan akan meningkatkan produksinya, maka mereka menambah jam kerja para pekerja, dan para pekerja juga ditekankan untuk lebih produktif sehingga mereka harus bekerja lembur. Dan saat tubuh mereka lelah, maka kualitas produk yang dihasilkan akan menurun dan berakibat pada hasil penjualan yang tidak sesuai ekspektasi karena kualitas barang di bawah standar, dan ini mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Rizka. Yang pertanyaannya,
Di antara jenis-jenis model yang sudah tadi dipaparkan, model apa yang menjadi prioritas suatu perusahaan dalam memecahkan masalah yang signifikan, yang sulit terpecahkan dalam kurun waktu yang singkat, dan kenapa mengambil langkah menggunakan model tersebut? Jawabannya, menurut kelompok kami, model yang dapat dijadikan prioritas dalam kasus tersebut adalah model matematika. Karena seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya, model matematika ini memiliki keunggulan, yaitu ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi untuk masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.